Oke, baik. Sudah jam 9:10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung untuk, ibu-ibu semua yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti teman-teman pada menyusul ya. Biasanya sih, ya maksimal sekitar 30-an orang bisa sih gabung ya. Ya, kalau Ya, temanya menarik dan dibutuhkan. Nah, saya pikir ini, kalau KDRT ini termasuk, tema yang cukup, menarik ya dan dibutuhkan oleh ibu-ibu semua biar tahu bahwa, apa sih yang dimaksud dengan KDRT, terus, bagaimana caranya supaya kita bisa, ketika mungkin mengalami ya KDRT itu, eee, bagaimana cara melindungi diri kita sendiri gitu ya, seperti itu. Dan kebetulan hari ini ada Bu Diah Nuraini, sudah hadir sebagai narasumber kita. Bu Diah ini, beliau seorang pengacara, bukan pengangguran banyak acara ya, tapi benar-benar pengacara gitu ya, yang, sering terlibat dengan, dalam kasus-kasus, ya banyak hal ya. Termasuk juga Bu, Diah ini, sempat membantu, teman saya yang pernah juga mengalami, KDRT dan, sampai kasusnya selesai ya bersama dengan paham waktu itu ya. Baik mungkin, tanpa banyak mengulur waktu, kita dengarkan pemaparannya Bu Diah. Silakan Bu, eee, apa namanya, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu. baik. Terima kasih Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman semua, Hikari Community, terima kasih Bu Vivi yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di Zoom meeting ini. Tentu ini merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan tersendiri karena diberi kepercayaan dan kesempatan untuk bisa sharing ya. Barangkali kalau memberi menebarkan ilmu mungkin masih kurang tepat ya, karena sebenarnya belum banyak pengalaman, tapi pernah beberapa kali mendampingi maupun mengadvise ya teman-teman yang mengalami masalah KDRT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita dan kesempatan dan waktu untuk bisa saling sharing di ruang Zoom meeting ini, untuk bisa berbagi pengalaman dan juga mungkin diskusi nanti ya terkait dengan masalah-masalah KDRT, sehingga masalah KDRT ini tidak meluas dan tidak dialami oleh kita apabila kita tahu gitu ya apa hal-hal yang perlu kita waspadai. Sholawat serta salam kita aturkan kepada Qudwah Hasanah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita semua, yang atas karunia beliau kita semua bisa mendapatkan pencerahan, hidayah ya, untuk bisa menapaki dunia yang begitu luas ya, dan kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam ya, karena ajaran yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Tema hari ini sebenarnya cukup sering kita dengar ya, hampir tiap hari berita tentang KDRT ya, baik di level masyarakat biasa gitu ya, maupun juga kasus-kasus yang terjadi pada orang-orang ternama ya, orang-orang terkenal. Ya, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh berita Lesti Kejora gitu ya, kemudian Vena Melinda, yang kita sudah tahu ya siapa sosok mereka karena pejabat publik ya, karena artis gitu ya, kita sudah kenal, meskipun kita tidak kenal secara langsung, kita selalu kenal lewat media-media sosial ya, dan media-media TV. Ibu-ibu semua dan teman-teman Hikari, ini ada bapak-bapaknya nggak Mbak?
Belum ada Jadi kayaknya. itu ya. Iya, Kayaknya belum. para perempuan ya. Ya Biasanya yang memang jadi korban ya, Bu. iya betul. Kebanyakan kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ini memang banyak dialami oleh perempuan ya. Sebagian besar oleh perempuan, hampir 70-80% itu dialami oleh perempuan. Dan tentu saja laki-laki juga ada yang mengalami ya, tapi itu sangat sedikit dan seringkali tidak sampai menjadi berita gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan KDRT? Mungkin saya ini ya. Bisa dilihat ya, Jelas, Bu. sudah terlihat ya. Yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi ini karena judulnya KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga ya, itu adalah lingkup rumah tangga ya, baik dia istri, suami, anak, ayah, kemudian kakek, paman ya, ataupun orang-orang yang bekerja dalam lingkup rumah tangga. Itu yang dimaksud dengan KDRT. Jadi korbannya itu orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga gitu. Kalau ada misalnya seorang adik yang jadi korban kakaknya, tapi berbeda tempat tinggal gitu ya. Tapi kebetulan mungkin mereka bertemu dan kemudian terjadi kekerasan fisik, itu tidak masuk dalam kategori ini, dalam definisi KDRT gitu. Jadi KDRT itu setiap perbuatan seseorang, terutama perempuan dan anak ya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan baik secara fisik, psikis ya, seksual maupun ekonomi. Dan ini sering sekali terjadi, dan kekerasan fisik itu menempati urutan paling tinggi ya di dalam kurun waktu tiap tahun itu hampir di atas 30% ya. Kekerasan fisik itu sekitar 32% gitu ya. Kemudian psikologis menempati urutan bawahnya ya, sekitar 30%, dan kekerasan seksual itu sekitar 28%. Kemudian juga kekerasan ekonomi. Dan kekerasan ini ya seringkali menjadi salah satu penyebab ya, salah satu penyebab timbulnya rumah tangga yang kemudian berantakan, kemudian sampai terjadi pada perceraian ya. Padahal kita sama-sama tahu ya bahwa tujuan kita berumah tangga itu untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warohmah ya. Tetapi kalau ada terjadi kasus-kasus KDRT, ini menimbulkan hal yang sebaliknya. Nah, bentuk-bentuk KDRT ya. Yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, kekerasan fisik itu menempati urutan paling tinggi ya, sekitar 32%. Kemudian kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik? Kekerasan fisik itu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam, bahkan membakar. Bentuk-bentuknya antara lain kekerasan fisik berat, kekerasan fisik ringan, kekerasan fisik ringan yang berulang ya. Dan ini banyak terjadi ya. Ada seperti yang tadi Mbak Vivi sebutkan,
salah satu apa namanya teman Mbak Vivi yang pernah saya dampingi itu juga karena mengalami kekerasan fisik bahkan kekerasan psikis secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau istrinya itu tidak menurut ya, tidak taat gitu, atau misalnya suaminya itu memberikan perintah apa, kemudian ada bukan perlawanan ya, tapi pertanyaan atau tidak langsung merespon ya, tidak langsung merespon. Atau 120, Pak? Jadi Maaf ada Ibu, kasus tadi kepencet. seorang seorang perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan psikis, psikologis ya secara bersamaan. Jadi kekerasan fisiknya itu tadi ketika seorang suami ketika memberi perintah, istrinya tidak langsung merespon ya, tidak langsung merespon atau tidak langsung sigap ya. Dengan perintah itu membuat suaminya itu marah, kesel sehingga melakukan kekerasan fisik gitu. Dan bahkan juga kekerasan secara psikologis bersamaan ya, dengan mengata-ngatai, kemudian tidak menghormati kemampuan istrinya gitu ya. Jadi istrinya yang lulusan lulusan kampus ternama, tapi itu tidak dihargai gitu ya. Bahkan dianggap istrinya itu tidak punya kemampuan apa-apa, yang bodoh dan sebagainya, itu secara bersamaan mengalami kekerasan psikologis ya. Ada juga sebuah kasus yang waktu itu saya hanya mengadvise ya, karena teman saya yang beliau memilih ditangani oleh law firm law firm temannya gitu. Jadi dia ini sudah mengalami kekerasan fisik selama 15 tahun. Jadi selama saya berteman sekitar 5 tahun dia nggak pernah cerita ya, tapi memang salah satu yang terlihat itu dia ini ya kalau sedang berkumpul dengan kami gitu ya, terus ada telepon dari suaminya itu langsung reaksi tubuhnya itu ada takut apa dan sebagainya gitu, sampai seperti itu gitu. Rupanya setelah beberapa tahun kemudian dia tiba-tiba datang kepada saya, dan salah satu bentuk akibat dari kekerasan fisiknya itu adalah beliau kalau sedang kambuh ya itu nggak bisa ngomong gitu ya. Kemudian mulut ini sampai berubah gitu, sampai menyot dan sebagainya gitu. Sampai seperti itu gitu. Ternyata ketika beberapa waktu kemudian ketika tiba-tiba beliau mengatakan, "Bu, saya mau mengajukan gugatan." Saya kaget ya. Karena 2 tahun sebelum beliau menceritakan itu, saya melihat perubahan hubungan mereka yang harmonis gitu ya. Jadi istrinya itu yang kemudian diet gitu ya, kemudian memperhatikan penampilan dari bobot berapa puluh kilo, dari bobot sekitar 90 kiloan menjadi turun sampai 60 kilo gitu ya dan sebagainya gitu. Tiba-tiba berapa saat kemudian gitu ya beliau mengatakan, saya mau mengajukan gugatan gitu. Akhirnya saya gali apa yang terjadi gitu. Rupanya beliau sudah mengalami kekerasan fisik selama 15 tahun pernikahannya gitu. Dan seringkali yang memicu kekerasan fisiknya itu adalah hal-hal kecil gitu, hal-hal sepele.
eee, misalnya tadi, seperti yang tadi pertama saya ceritakan ya, apa, suaminya minta tolong, apa, nyuruh apa, kemudian istrinya tidak langsung merespon. Kadang tidak langsung merespon itu kan sebenarnya bisa macam-macam ya, karena mungkin istrinya sedang sibuk, istrinya sedang jadi saat terakhir itu istrinya lagi puasa gitu ya, diminta untuk, apa ya waktu itu ya, pokoknya suami itu minta sesuatu lah gitu yang istrinya itu tidak langsung bisa, memenuhi ya gitu ya, sehingga itu menjadi, pemicu gitu ya untuk, melakukan kekerasan fisik dan itu ternyata terjadi sudah, 15 tahun berjalan gitu. Dan rupanya ketika saya coba gali lagi ya gitu ya, eee, ibunya teman saya ini gitu ya, itu mengalami hal yang sama gitu ya dari, suaminya. Jadi ayahnya itu melakukan hal yang sama kepada ibunya. Jadi ini seringkali terjadi gitu ya, kekerasan fisik itu memang sangat, dominan ya karena, apa namanya, mungkin paling paling mudah gitu ya, orang karena tidak sabar gitu ya menghadapi, perilaku orang-orang di sekitarnya, baik seorang suami kepada istri, ayah kepada anak gitu ya, ibu kepada anak, paman kepada ponakan itu ya, ataupun, kakek terhadap, cucu. Kalau misalnya seorang anak ini biasanya sudah nggak ada orang tuanya, kemudian di bawah pengasuhan, eee, apa namanya, kakeknya ya. Kemudian, bentuk kekerasan yang lain adalah kekerasan psikis ya. Kekerasan yang tidak bersifat fisik atau kekerasan emosional, kekerasan mental seperti ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi yang masing-masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat, ataupun ringan. Jadi yang tadi, cerita kedua yang saya sampaikan itu salah satu contoh, secara tidak langsung tuh mengalami kekerasan psikis ya, merendahkan istrinya, meskipun padahal istrinya apa, sarjana lulusan kampus ternama tapi tidak dianggap, sebuah, apa namanya, prestasi ya sama, suaminya, bahkan sering dikata-katain bodoh, "Kamu tuh bodoh, nggak apa namanya, nggak tahu cara mendidik anak, kamu tuh, apa namanya, payah," dan sebagainya. Jadi seringkali, terjadi. Seperti kemarin ada, seorang ibu yang datang ke saya untuk, minta advice ya untuk, apa, eee, suaminya itu selalu curiga gitu, selalu curiga terhadap, apa yang dilakukan oleh istrinya. Padahal istrinya itu bukan pekerja, bukan bukan juga orang yang aktif di, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu ya, beliau benar-benar orang rumahan betul gitu. Terus juga bukan orang yang, mungkin kayak saya itu, orang yang apa namanya, sangat familiar dengan, HP gitu ya, karena saya juga salah satu kegiatan saya itu, jualan online ya, meskipun belum serius tapi, jualan online kan sering menjawab pertanyaan-pertanyaan customer gitu ya. Teman saya ini, bukan orang yang seperti itu gitu ya, tetapi suaminya itu selalu, apa namanya, selalu ngata-ngatai, selalu curiga gitu ya. Jadi, apa, suami itu selalu melakukan hal-hal yang, hanya pada bayangan dia sendiri gitu ya. Karena dulu istrinya itu pernah, sebelum menikah gitu ya, pernah punya pacar gitu yang lebih dari dia, sehingga ketakutan-ketakutan kalau istrinya itu, apa namanya, berkomunikasi lagi gitu. Padahal padahal mereka itu nggak pernah ketemu gitu ya. Jadi hanya ketakutan-ketakutan sendiri yang dialami oleh suaminya karena, secara secara apa namanya, fisik dan lain-lain tuh mantan mantan pasangannya itu lebih, baik gitu ya. Ini kan nggak benar gitu ya, bukan sesuatu yang
yang perlu apa namanya, khawatirkan gitu ya, tetapi itu dilakukan oleh suaminya gitu. Jadi selalu, curiga, selalu, bahkan demi demi apa, membuat istrinya supaya, apa namanya, berada di dalam apa ya, otoritasnya gitu ya, beliau kemudian seringkali me menghina, eee, apa, keturunannya itu, bapak ibunya gitu. Jadi ini kan sudah nggak benar gitu ya, karena, melakukan kekerasan secara psikis ya, dengan menghina, dengan kata-kata seperti itu. Atau juga ada sebuah apa namanya, kasus yang apa, seorang istri yang benar-benar apa ya, dikungkung ya, dikungkung, eee, Dikurung apa gitu ya? iya, kalau di sini tadi dibilang apa ya, dalam bentuk pelarangan gitu. Jadi saking Mmm, sayangnya katanya sih ya, kata suaminya itu karena sayangnya kepada istrinya gitu ya, sehingga istrinya itu nggak boleh melakukan hal-hal di luar rumah gitu. Mau ke warung nggak boleh, mau ketemu temennya nggak boleh gitu ya. Jadi benar-benar, mengungkung, istrinya gitu ya, dengan mengancam untuk tidak melakukan apa-apa gitu ya. Eee, ini kan bukan itu yang dikehendaki oleh Islam gitu ya. Dalam sebuah rumah tangga bagaimana, ba'dhuhum awliya'u ba'd ya. Sebagian kamu adalah, apa namanya, teman, partner ya, awliya'u ba'd, bagi sebagian yang lain. Jadi yang namanya rumah tangga itu untuk saling saling membantu, untuk saling melengkapi gitu ya. Makanya, sering kita apa, melihat, membaca kalimat-kalimat, positif ya dalam dalam, ini rumah tangga, bahwa kita tuh jangan mencari, kesempurnaan di dalam, rumah tangga. Kita jangan mencari kesempurnaan dari pasangan kita, karena nggak ada yang sempurna. Kita suami kita punya kekurangan, kita pun juga sama punya kekurangan. Anak kita punya kekurangan, kita sebagai seorang ibu juga sama punya kekurangan gitu ya. Jadi, apa namanya, kita tidak boleh, menuntut hal-hal yang kita sendiri bisa jadi nggak bisa memenuhi keinginan, dari orang-orang terdekat kita ya. Suami mungkin membayangkan, punya istri yang A, B, C, D gitu ya. Kita istri juga membayangkan suami yang penuh kesempurnaan, itu nggak mungkin akan terjadi. Pasti akan ada, keterbatasan-keterbatasan gitu ya, yang dimiliki oleh, semua orang gitu ya. Semua orang tuh punya kelebihan, tapi semua orang juga pasti punya kekurangan. Itu sudah sunatullah ya. Jadi kita tidak bisa, membatasi, tidak boleh juga membatasi ya, karena kita sudah berumah tangga kemudian terbatasi. Tapi bagaimana kita, apa namanya, tetap bisa apa namanya, mengeksplor ya, kemampuan, diri kita, tentu saja kita dengan memiliki batasan-batasan yang, ada ya. Bagaimana kita melaksanakan fungsi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai diri kita sendiri gitu ya, untuk bisa, tetap berkembang. Kemudian juga salah satu, kekerasan psikis itu, saya melihat ada beberapa, rumah tangga yang mengalami ini ya. Jadi, eee, apa, istrinya itu yang, bekerja tapi, dalam, pengawasan suaminya gitu ya. Jadi suaminya itu setiap tahun itu selalu selalu, punya punya apa namanya, target ya. "Kamu tahun ini, harus bisa beli mobil, kamu tahun ini harus bisa beli tanah." Tahun ini harus bisa beli rumah, itu tiap tahun loh dikasih, target-target ekonomi ya. Ini juga bisa masuk ke kekerasan psikologis, tapi juga bisa masuk ke kekerasan, apa namanya, ekonomi ya. Karena, eee, istrinya itu tidak dikasih ruang gitu ya, untuk, eee, apa namanya, untuk me apa ya, berleluasa gitu ya, dari penghasilan yang dia capai gitu. Sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja gitu ya seorang suami itu memberi target, tapi itu dikomunikasikan gitu ya dengan istrinya. Karena gini, di dalam Allah itu memberikan rizki kepada seseorang itu kan sudah ditakar ya.
bisa jadi ketika kita sebelum menikah gitu ya, mungkin calon suami kita, apa namanya, orang kaya yang penghasilannya banyak gitu ya, tapi, qadarullah begitu menikah gitu ya, istrinya yang mungkin kan ini hal-hal seperti itu hal-hal seperti ini sangat mungkin terjadi ya. Jadi tadinya laki-lakinya yang, kaya, begitu menikah, tiba-tiba karena, PHK atau bangkrut gitu ya, kemudian istrinya yang, bekerja gitu. Atau sebaliknya gitu ya, tadinya perempuannya yang kaya begitu, menikah gitu ya, istrinya yang tidak punya yang, apa, kemudian, terbatas, rezekinya, kemudian suaminya ini kan sangat mungkin terjadi gitu ya. Karena tadi Allah itu sudah apa, mengukur ya, mengukur rezeki, setiap orang. Bahkan, rezeki, pasangan itu sudah diukur oleh Allah gitu. Sehingga kalau kita memahami akan hakikat itu gitu ya, tentu saja itu bisa dibicarakan gitu ya, antara suami istri, kalau, seseorang tuh memiliki, target-target tertentu dalam, rumah tangganya. Tetapi harus juga dikasih ruang ya. Kita juga harus memberi ruang kepada suami kita gitu ya untuk, apa namanya, tidak membatasi pengeluarannya gitu ya. Ya biasanya kalau katanya ya, kalau seorang istri itu kalau membatasi, uang belanja suaminya itu biar nggak neko-neko gitu ya. Dan, suami kalau membatasi ruang belanja istrinya itu biar apa namanya, tetap suaminya yang, dominan gitu ya, sehingga dia bisa tadi, diktator gitu ya dan sebagainya. Padahal, bukan itu yang, seharusnya terjadi. Jadi, eee, kalau sampai, dalam kasus ini gitu ya, istrinya yang bekerja, kemudian istrinya tuh nggak dikasih ruang untuk membelanjakan, bahkan dia kesulitan untuk membantu keluarganya. Ini kan, sudah, kekerasan ini ya, kekerasan psikologis, juga kekerasan ekonomi gitu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual ya? Yaitu kekerasan, perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan, dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seksual. Pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Di tahun 2018 itu sempat ada, terjadi ya, kasus yang, seorang suami menjual, istrinya kepada orang lain gitu ya, kemudian, eee, apa, istrinya itu digauli oleh orang yang membayar tadi dan bersamaan juga dengan suaminya, naudzubillah ya. Jadi suaminya itu ingin melakukan hubungan, seks rame-rame gitu ya, sehingga dia, apa namanya, me mengiklankan ya di situs online gitu, apa, eee, bisa bayar sekian untuk sekali main gitu ya, dan, dengan, syarat suaminya itu ikut main. Ini sudah kekerasan seksual. Atau, apa namanya, atau pemaksaan ya. Nah, tapi ini juga harus dipahami begini ya, jadi jangan salah tangkap juga oleh kita sebagai seorang istri ya. Jadi, kalau dalam Islam itu kan sudah diatur banget ya, bagaimana, seorang laki-laki kalau ngajak istrinya gitu ya, eee, apa namanya, dengan cara yang baik, meskipun ada hadis yang jika, seorang suami meminta, hubungan gitu ya dengan istri dan istrinya itu, menolak, maka para malaikat akan melaknat gitu ya, sampai pagi harinya. Ini kadang-kadang dijadikan dalih oleh, para laki-laki untuk memaksa, apa namanya, hubungan, seksual gitu ya, oleh laki-laki gitu ya. Padahal maksudnya bukan itu gitu ya, tapi, apa namanya, tentu saja, seorang laki-laki ketika menginginkan ya hubungan seks, tentu harus mengajak dengan cara yang baik, kemudian merayu ya, apa namanya, eee, apa, dengan, penuh kasih sayang dan sebagainya gitu ya, sehingga, hubungan itu tercipta atas dasar mawaddah warahmah gitu ya. Jadi bukan pemaksaan. Dan beberapa kali saya tuh baca baca apa namanya, artikel gitu ya yang, apa
suaminya itu kalau minta itu ini aja gitu ya, pokoknya nggak tahu tempat, nggak tahu waktu gitu ya. Apa namanya, dan pokoknya istrinya lagi siap atau nggak siap gitu ya, itu apa, langsung diserang. Nah ini, jadi sehingga bisa jadi kan ada perempuan-perempuan yang pernah mengalami trauma, pernah apa, karena ya semua orang kan dalam kondisi yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin baru dipegang sudah eh, sudah birahi gitu ya, sehingga tidak masalah dengan itu. Tapi ada orang yang perlu waktu lama gitu ya untuk bisa menerima itu. Pernah ada sebuah kasus eh, pasangan suami istri ini apa namanya, ya mereka dalam kondisi kayak apa ya, perang apa namanya, jadi gencatan senjata. Suaminya itu nggak mau nyari kerja gitu ya, sehingga istrinya itu udah ngasih masukan apa, nggak belum juga membuat suaminya pengen kerja gitu ya. Sehingga mereka itu udah kalau ngomong tuh seperlunya aja gitu. Tiba-tiba berapa bulan kemudian istrinya tuh bilang ke saya hamil nih gitu. Saya tanya, "Lah, katanya lagi gencatan senjata kok bisa?" Kok bisa gitu ya. Jadi rupanya kalau suaminya pengen itu udah langsung terjang aja gitu. Tanpa tanpa, apa namanya, tanpa melihat kesiapan istrinya itu siap atau enggak gitu. Nah ini salah satu kekerasan seksual. Tetapi ini juga jangan dijadikan dalih oleh kita sebagai perempuan ya, bahwa kalau suami begitu tuh, wah udah laporin aja gitu. Nah nah ini kenapa saya me apa namanya, memberi judulnya itu waspada terhadap, kekerasan gitu ya, terhadap KDRT gitu. Karena Masya Allah ya, sebenarnya dalam Islam itu kan sudah, sangat diatur ya, ini apa namanya, nanti kita bicara tentang ini ya, seperti apa Islam memandang kita ya, memandang masalah KDRT ini. Kekerasan ekonomi itu tidak memberikan kehidupan, nafkah, perawatan, atau pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga. Jadi apa namanya, seorang suami yang tidak tanggung jawab ya, tidak peduli terhadap eh, kondisi ekonominya, apa namanya, memberikan nafkah kepada keluarganya ya, nafkah secara fisik tentu saja ya. Tapi bukan berarti ini juga sebagai dalih buat kita sebagai perempuan, apa namanya, wah kalau suami kita nggak memberikan nafkah cukup, artinya dia melakukan kekerasan ekonomi. Kan semua orang tuh punya keterbatasan ya. Ada mungkin seorang suami yang dia bisa bisa royal gitu ya, memberikan kehidupan ekonomi kepada keluarganya gitu ya, kepada istri dan anaknya. Ada orang yang terbatas. Nah, tetapi dalam keterbatasan itu dia tetap berupaya gitu. Jadi itu kalau dia dalam keterbatasan tapi dia tetap berupaya mencari rezeki, itu namanya bukan kekerasan ekonomi ya. Tapi yang maksud dengan kekerasan ekonomi itu dia sebenarnya punya gitu ya, kemampuan untuk memberikan kehidupan gitu ya kepada istri dan anaknya, tetapi dia tidak lakukan gitu. Entah karena dia nafkahnya habis buat bermain-main gitu ya. Kan ada ya tipe laki-laki yang dia kerja-kerja gitu, tapi penghasilannya itu habis untuk kesenangan dirinya. Mungkin yang rokok, narkoba gitu ya, kemudian apa namanya, senang-senang dengan teman-temannya gitu dan sebagainya. Eee, jadi atau yang banyak terjadi saat ini sih biasanya kalau laki-laki terjerat will ya wanita lain, dia
selingkuh, dia pacaran gitu ya dengan wanita lain, sehingga dia tidak peduli lagi terhadap keluarga intinya, terhadap orang yang justru menjadi kewajiban dalam tanggung jawabnya gitu. Ini banyak juga terjadi gitu. Kemarin ada teman tuh yang cerita, "Aduh Bu, saya ditelepon sama Bu ini nih," gitu ya, ketika suaminya, apa namanya, punya kehidupan baru gitu ya, akhirnya istri dan, anak yang dalam tanggung jawabnya itu diabaikan gitu. Nah ini yang dimaksud dengan, kekerasan ekonomi. Jadi, dia mampu untuk memberikan tapi dia tidak melakukan itu gitu ya. Kalau misalnya suami kita, terbatas, kita butuhnya 100.000 tapi suami kita memberikannya 50.000, memang mampunya segitulah ya, tidak termasuk dalam kekerasan ekonomi. Dan kita sebagai seorang istri, maka kalau dalam kondisi seperti itu, wah gimana ya caranya biar kebutuhan 100.000 itu bisa terpenuhi gitu ya. Mungkin dengan kita bekerja, kemudian dengan kita, apa namanya, nyambi jualan ya, kita tetap ngurusin rumah tapi kita nyambi jualan online, nyambi, jualan kue di rumahnya dan sebagainya ya, dan melakukan hal-hal itu yang seperti ini insya Allah menjadi ibadah, tersendiri ya buat kita sebagai, perempuan ya, sebagai, wanita gitu ya. Karena sebenarnya kan secara nafkah, wanita itu tidak, wajib ya untuk, mencari nafkah, tetapi ketika kita sudah menikah kemudian, suami memberikan ruang kepada kita untuk, apa namanya, mencari rizki, maka niatkan itu sebagai ibadah gitu ya. Jadi bukan sebagai, tujuan kita untuk bersenang-senang, kalau kita kerja kan kita bisa ketemu teman-teman, bisa hahihi, bisa, apa namanya, bersenang-senang di luar, karena memang masalah ya, sebagai ibu rumah tangga itu, eee, pekerjaannya nggak pernah ada habisnya, nggak pernah ada liburnya gitu ya, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 30 hari atau 29 hari dalam sebulan. Itu terus berulang gitu ya, apa namanya, ketika suami kita memberikan ruang kepada kita untuk mencari rezeki, tentu saja jadikan itu sebagai, tujuan untuk ini ya, untuk apa namanya, beribadah gitu ya, kita bisa membantu ekonomi keluarga, kemudian kita juga punya ruang untuk membantu orang lain. Misalnya kita bisa, dengan kita bekerja, kita bisa memberi kepada orang tua kita misalnya ya, ketika mereka masih hidup, bisa membantu saudara-saudara kita ya, pokoknya orang-orang terdekat kita minimal lah, yang bisa kita bantu gitu ya. Sehingga, apa namanya, eee, apa ketika kita bisa menempatkan hal seperti itu ya, sebenarnya kemungkinan, sangat kecil ya untuk, terjadi, KDRT. Kenapa sih KDRT itu sering, terjadi? Eee, Kalau dari apa namanya, apa, saya, berdiskusi dan sebagainya ya dengan, teman-teman yang, ngalami salah satu hal yang memicu ya, yang memicu, apa, KDRT ini sering terjadi adalah karena, eee, apa, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika wanita dikasih ruang untuk bekerja atau dan sebagainya gitu ya, itu seringkali, kemudian, apa, visinya itu berubah gitu ya. Tadinya mau bantu ekonomi rumah tangga, tetapi, kemudian kita merasa punya, power gitu ya, punya penghasilan dan sebagainya, sehingga, kurang menghargai, suami gitu ya. Nah ini kita harus, apa namanya, waspada ya terhadap hal-hal seperti ini, karena memang masya Allah ya, setan itu akan terus apa, me menggoda kita gitu ya, menggoda kita dengan, tujuan-tujuan mulia kita, niat-niat mulia kita itu selalu digoda terus ya. "Ya ngapain kamu kerja," gitu ya, "tapi, cuma untuk ini keluarga," gitu, "itu kan ininya suami kamu." Sehingga yang tadinya kita niatnya ibadah, kita mau, bersedekah kepada, keluarga kita, itu, menjadi ini ya, menjadi berubah.
wah pokoknya saya kerja pengen buat senang-senang saya sendiri. Biar apa namanya, antara saya sama suami sama aja ininya, kedudukannya dan sebagainya gitu ya. Jadi, ini, apa namanya, dihindari. Kemudian juga, faktor lain ya yang, membuat KDRT ini juga terjadi adalah karena, eee, bisa jadi laki-laki itu menafsirkan, hal secara, sepihak aja ya, secara apa namanya, tidak utuh ya, tentang ayat di surat An-Nisa ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Gitu. Laki-laki itu dilebihkan, atas wanita gitu. Yang padahal, tentu saja di ayat yang lainnya itu kan tadi, ba'dhuhum awliya'u ba'd gitu. Jadi mestinya seimbang gitu ya. Jadi kenapa laki-laki itu dilebihkan atas wanita, ya karena dia yang dikasih tanggung jawab lebih. Secara fisik memang antara laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya. Secara fisik otot laki-laki itu lebih besar, tulangnya lebih kuat gitu ya. Sementara apa namanya, perempuan lebih lembut ya. Karena kalau kita lihat lagi ke belakang, penciptaan wanita itu kan diambil dari tulang rusuk Adam gitu ya. Tulang yang kalau dibengkokkan secara paksa itu akan mudah patah gitu ya. Kenapa Allah membuatnya seperti itu ya? Secara fisik sudah berubah karena memang tugas utama seorang laki-laki dia menjadi pencari nafkah itu yang pertama. Kemudian juga melindungi keluarganya gitu. Saya pernah berkunjung ke Ustadzah Widianingsih ya. Beliau itu punya anak 13 ya. Tapi semuanya tuh hafid dan hafidhah. Luar biasa gitu. Waktu kami tanya apa resepnya gitu ya, beliau memiliki anak banyak tapi semuanya itu menjadi anak-anak yang tentu saja menjadi hafidhah itu kan merupakan ini ya, merupakan keinginan kita semua sebagai orang tua gitu ya. Artinya kan kalau orang-orang yang menghafal Al-Qur'an gitu ya, insya Allah itu salah satu ciri orang yang Eee, akhlak dan agamanya baik gitu ya. Orang-orang yang didekatkan oleh Allah gitu ya, interaksinya kepada Al-Qur'an gitu. Karena menjadi hafidhun hafidhah itu kan nggak mudah gitu ya, perjuangannya Masya Allah deh, berat sekali gitu. Kata beliau, waktu kami menikah gitu ya, apa, suami saya lah yang membuat frame bahwa keluarga ini akan saya bawa kemana gitu. Jadi yang memiliki visi luas itu adalah suaminya gitu. Saya ingin keluarga saya itu seperti apa. Gitu. Maka istrinya lah yang kemudian yang mengisi frame-frame tadi dengan foto-foto bagus gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, suaminya itu sudah bikin frame seperti apa, kemudian istrinya yang mengisi, yang menghias frame-frame tadi, gitu, ya. Tentu saja dengan bekerja sama gitu. Jadi kalau istrinya sudah tahu arah dari frame ini seperti apa gitu ya, maka dia akan mengisi frame tadi sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan sudah di menjadi visi dan misi dari suaminya ya sebagai kepala rumah tangga gitu. Dan kita lihat ya bagaimana apa namanya eh, anak-anak mereka menjadi hafid dan hafidho, dan tidak cuma itu, secara prestasi akademis juga mereka anak-anak yang pandai dan menguasai ilmunya gitu. Eh, saya pernah mendengar cerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Kalau kita lihat kan, eh, Masya Allah ya, perjuangan Nabi Ibrahim gitu ya, yang dalam kita sudah sama-sama dengar ceritanya ya tentang bagaimana Nabi Ibrahim eh, berpuluh-puluh tahun mendambakan anak, ketika punya anak disuruh untuk meninggalkannya di tempat tandus gitu ya, tempat yang nggak ada kehidupan gitu. Kalau ada kehidupan mungkin lega ya. Misalnya kalau kita mengirim anak kita ke pesantren gitu ya,
Itu kan masih ada handphone, masih, fasilitas lengkap meskipun mungkin makanannya tidak seenak di rumah gitu ya, tapi tetap mereka masih bisa makan gitu ya. Tapi ini, cerita Nabi Ibrahim terhadap Ismail ini kan nggak begitu gitu ya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Ismail dan istrinya di tempat tandus gitu ya, nggak ada kehidupan gitu. Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan saat itu. Tapi, dalam cerita ini gitu ya, Nabi Ibrahim itu bukan berarti begitu ninggalin tuh udah gitu, berdiam diri gitu. Tapi beliau tetap, me menyempatkan waktu untuk berkunjung dan mengajarkan, pendidikan, karakter gitu ya, khususnya itu pendidikan, spiritual ya kepada putranya. Dan kita lihat ya bagaimana ketika, apa namanya, sudah mulai usia remaja, kemudian dipertemukan kembali gitu ya, dan Allah memuji kembali Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail gitu ya. Kita lihat bagaimana jawaban, Ismail ya. Jadi mengatakan, "Kalau itu menjadi perintah Rasul, maka lakukanlah, maka aku akan menjadi orang yang bersabar." Kenapa? Itu karena, eee, ayahnya itu tetap berada, apa namanya, tetap menjadi bagian ya dalam, parenting, anak-anaknya gitu, dalam parenting anaknya. Nah, eee, jadi apa, eee, salah satu, faktor itu ya yang menyebabkan, laki-laki gitu ya, karena kekerasan fisik ini, KDRT ini sering, yang menjadi apa, eee, yang menjadi apa namanya, eee, korban adalah, perempuan ya. Jadi karena laki-laki merasa lebih power gitu ya, lebih power, fisiknya lebih kuat sehingga dia, punya, kuasa untuk melakukan kekerasan. Nah ini saya, membaca salah satu, eee, berita ya, salah satunya itu waktu ada kejadian ketika istrinya itu minta tambahan uang belanja gitu ya, suaminya itu langsung ngambil kunci Inggris dan apa namanya, melakukan pemukulan kepada istrinya. Naudzubillah ya. Padahal kalau, nggak punya itu tinggal dijelasin gitu ya, eee, apa namanya, ayah lagi nggak punya uang atau bagaimana gitu ya, nggak perlu sampai melakukan, pemukulan fisik gitu ya. Ada juga kasus yang, ketika, eee, mereka menikah gitu ya, terus kemudian beberapa bulan kemudian itu, eee, istrinya itu udah mau melahirkan gitu. Ini, eee, kalau ini sampai sadis ya. Jadi begitu dia menghitung hari bahwa harusnya belum belum lahir gitu, tapi udah lahir, dia langsung menuduh, istrinya bahwa itu bukan anaknya, kemudian istrinya itu diinjek ya, diinjek kemudian sampai pendarahan. Kalau pernah orang yang saya kenal itu, eee padahal melahirkannya itu sesuai dengan waktu ya, maksudnya nikahnya bulan apa, kemudian 9 bulan kemudian, istrinya itu melahirkan. Tapi ternyata ketika anak itu sudah lahir gitu ya, suaminya itu selalu selalu bertanya ya, "Anak ini anak siapa?" Itu kan masalah ya, menyakitkan sekali gitu. Padahal istrinya itu orang yang dia selama sejak gadisnya itu, orang yang apa ya, tekun belajar gitu ya, sehingga merasa tidak punya waktu untuk pacaran lah. Ini kebetulan kisahnya itu kisah di tahun 90-an ya, saya waktu itu masih SMA ya, bahkan mereka tuh menikah kayaknya tahun 80 berapa gitu saat pas saya SMP gitu. Itu, suaminya itu nggak percaya gitu ya kalau kalau anak yang dilahirkannya itu adalah anaknya gitu ya, sehingga sering, melakukan kekerasan fisik gitu, sampai akhirnya berujung pada, perceraian gitu. Karena merasa nggak terima gitu bahwa itu, bukan anaknya. Mhm. Terus,
Ini tadi sudah saya sebutkan ya, pelaku dan korban KDRT itu siapa lain. Di pasal 44 ya, Undang-Undang nomor 23 itu hukuman buat orang-orang yang melakukan kekerasan fisik itu hanya 5 tahun, denda 15 juta. Ringan banget ya, dibanding dengan dengan efek ya, akibat dari kekerasan itu sendiri. Kemudian kalau luka berat itu 10 tahun atau denda 30 juta. Kalau sampai meninggal itu 15 tahun atau bayar 45 juta. Kemudian kekerasan psikis ya, itu pasal 45-nya. Itu kalau tidak sampai meninggal itu hanya 3 tahun atau membayar uang 9 juta. Kemudian kalau berat gitu ya, itu 4 bulan atau membayar 3 juta. Kemudian kekerasan seksual ini 12 tahun atau membayar 36 juta. Nah, ini kalau untuk komersial ini juga termasuk ringan sekali, 4 sampai 14 tahun atau denda sampai 120 juta sampai 300 juta. Kemudian kalau sampai luka berat 5 tahun sampai 20 tahun atau 25 juta sampai 500 juta. Kalau kekerasan penelantaran ekonomi itu 3 tahun atau 15 tahun penjara. Itu ininya ya, undang-undang yang mengatur tentang hukuman buat orang-orang yang melakukan kekerasan fisik. Ini ada di pasal 49-nya, dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Kemudian penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Nah, ibu-ibu semua, tadi ya yang di kekerasan seksual tadi, saya ingin menganukan ini ya, apa sih kemungkinan-kemungkinan yang membuat orang-orang di sekitar kita ya, khususnya tadi laki-laki ya, kemudian sering melakukan kekerasan gitu ya. Padahal secara konseptual ideal Islam diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan dan egalitarian. Seluruh ajarannya penuh dengan cita-cita sosial untuk membebaskan manusia dari penindasan, tirani, kebiadaban, termasuk kekerasan. Karena Islam yang artinya damai adalah agama yang anti kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian bahwa tadi bisa jadi kekeliruan dalam menafsirkan teks hadis ya yang tadi saya sebutkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Itu para lelaki merasa dia berada di atas sebagai qawwam, sebagai pemimpin, sebagai orang yang di atas kita perempuan, sehingga seringkali itu menjadi penyebab laki-laki begitu mudah untuk melakukan kekerasan ya, baik kekerasan fisik, psikologis maupun seksual ataupun ekonomi. Kemudian juga hadis yang di surat Al-Baqarah ayat 222 ya, yang bunyinya itu 223 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wa taqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi ini
Bisa jadi para lelaki secara parsial saja mengartikan hadis ini ya. Memang di hadis ini kalau dibacakan artinya itu kan, datangilah istri-istrimu gitu ya, kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai gitu ya. Nah, kemudian ini menjadi dalil untuk, para lelaki melakukan kekerasan seksual secara, brutal ya. Ada yang apa tadi yang sudah saya contohkan ya, terus ada juga yang bahkan ini, apa namanya, eee, kekerasan ini terjadi di luar pernikahan gitu, apa namanya, eee, pacaran gitu ya, kemudian di-shoot waktu melakukan hubungan gitu ya, kemudian, itu, seringkali dijadikan sebagai ancaman ya, "Kalau kamu nggak memenuhi keinginan saya," gitu ya, "maka video ini, saya share." Itu banyak terjadi. Bahkan kemarin tuh ada, seperti itu tuh perempuan gitu yang melakukan itu, yang mengancam itu gitu. Ini kan jadi, tadi saya bilang, KDRT ini sering dilakukan oleh laki-laki, tapi perempuan pun ada gitu yang melakukan itu gitu, melakukan ancaman itu kepada laki-laki, tapi memang sebagian besar tuh, laki-laki ya yang melakukan itu. Apa namanya, kemudian video itu di-share, kemudian diperjualbelikan, naudzubillah ya. Eee, padahal padahal maksud ayat ini kan, eee, datangilah dengan cara yang kamu sukai gitu. Di hadisnya kemudian dijelaskan gitu ya, kecuali, tidak boleh lewat, dubur gitu. Jadi dan, ada adab-adabnya gitu ya, bagaimana, suami istri gitu ya melakukan hubungan gitu ya, harus didahului dengan kasih sayang, foreplay dan sebagainya, memastikan gitu ya istrinya tuh siap. Ya ibarat kita bercocok tanam gitu ya, kita kan nggak mungkin, ada tanah langsung aja tanemin, sayuran itu. Maka gimana ceritanya gitu ya. Ya saya dulu pernah bantu kakek, apa, suka bercocok tanam kedelai ya. Jadi tanah itu kan di digali dulu, kemudian dikeburin, terus waktu itu dikasih apa gitu ya, biar jadi sampai tanah itu siap gitu ya untuk ditanemin, baru kemudian, biji kedelai itu ditaburkan. Seperti itulah, juga gitu ya dalam, hubungan suami istri gitu. Kemudian, tentang hadis tadi yang kalau, suami mengajak istrinya kemudian, kalau nggak mau, maka, sepanjang malam gitu ya, malaikat melaknat, istrinya sampai pagi. Itu juga sering dijadikan dalil gitu ya. Tapi juga bukan berarti, kita, apa namanya, karena atas atas dasar itu kemudian kita seenaknya menolak gitu ya. Nah inilah pentingnya gitu ya, komunikasi dari awal ya antara suami istri gitu ya, untuk memahami kapan sih suaminya itu minta, pengen gitu dan kapan istrinya itu nggak siap gitu untuk melakukan itu. Masya Allah ya, kalau sebenarnya kalau, rumah tangga itu selalu dibangun gitu ya, kadang-kadang ada pasangan yang gini, "Mau ngobrol apa ya?" Gitu ya. Ngobrolnya nggak ada yang penting gitu. Ya memang rumah tangga tuh begitu. Yang diobrolin itu bahkan bahkan justru hal-hal kecil itu yang membuat hubungan itu menjadi kuat, menjadi baik gitu ya. Jadi bukan kita itu membangun hubungan dengan, hubungan komunikasi dengan pasangan itu bukan kalau ada masalah aja gitu ya. Bukan kalau kita uangnya udah habis baru kita komunikasi gitu ya. Kalau anak ada masalah baru komunikasi, bukan itu gitu ya. Jadi bangunlah hubungan komunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak kita kapanpun gitu ya. Jadi, kemarin saya kebetulan habis ikut, ini ya, apa namanya, training training dari, Nibras ya. Kebetulan saya salah satu agen Nibras ya. Apa namanya, diceritakan ya, jadi ada seorang pakar parenting gitu ya, yang sudah kelas dunia gitu ya, eee, dan banyak menuliskan buku, tapi salah satu kehebatan beliau dalam kesibukannya yang luar biasa itu, beliau punya waktu untuk bareng dengan, anak-anaknya yang 9. Jadi anaknya itu 9, tapi bukan anaknya 9 dikumpulin terus beliau pergi bareng, bukan gitu. Tapi
hari Senin tuh pergi dengan anak pertama, hari Selasa pergi dengan anak kedua, hari ketiga pergi dengan anak ketiga, terus begitu bergilir tiap hari. Jadi tiap weekend itu, tiap tiap pekan itu anak-anak itu merasakan ngedate bareng sama ayahnya gitu ya. Bahkan, karena seringnya begitu gitu ya, maka, anaknya itu, kalau lagi ngedate, "Kamu pengen, hari ini pengen apa sama ayah?" "Pengen nonton film ini." Meskipun ayahnya nggak suka dia temenin gitu, dia temenin gitu. Sampai kemudian karena merasa dekat sama bapaknya, "Yah boleh nggak saya curhat?" Gitu. Jadi itulah yang harus dibangun gitu. Jadi memang hal-hal kecil itulah yang membuat hubungan kita itu menjadi kuat, menjadi akrab, menjadi, apa namanya, istilahnya kita belum ngomong aja pasangan kita udah ngerti gitu ya. Itu karena hal-hal kecil. Jadi jangan jangan meremehkan hal-hal kecil ya, teman-teman ya, karena memang hal-hal kecil ini justru yang, apa namanya, menjadi, apa namanya, bom ya. Bisa menjadi bom waktu, tapi juga bisa menjadi bom, perekat kekuatan yang luar biasa itu. Kita coba bayangkan ya, kalau saya di sini itu ada, di komplek itu ada kebiasaan, setiap warga muslim tuh dikasih kencelengan ya. Itu kan isinya mah 100, 500 ya kan, 1.000. Itu kan uang-uang kecil yang kita tuh kadang-kadang mau nyimpennya itu, ribet ya, nyimpen uang kecil ya. Tapi kalau kita masukkan ke kenceleng gitu ya, itu begitu dikumpulin dalam sebulan, berapa rumah, yang ngumpulin, masya Allah dahsyat. Itu bisa membiayai, apa namanya, kebutuhan, eee eee, biaya di masjid gitu ya. Meskipun nggak semuanya, tapi itu cukup signifikan gitu. Begitulah hal kecil itu ya. Begitu juga dengan komunikasi yang kita bangun di dalam, rumah gitu ya, sehingga, apa yang diinginkan oleh, pasangan kita ngerti gitu ya. Suami itu pengen apa, istri pengen apa. Jadi belum ngomong pun udah, tahu gitu ya. Jadi, semua orang tuh biasanya punya punya, cara sendiri-sendiri ya, untuk mengungkapkan keinginannya gitu ya. Sehingga, faktor-faktor seperti ini tidak terjadi ya dalam, sebuah rumah tangga. Saya rasa, itu ya, apa namanya, prolog dari saya. Mungkin kita, apa namanya, buka aja dengan forum, pertanyaan, karena sebenarnya kalau secara, teori pasti di apa, di YouTube, di, Google tuh banyak, bisa dicari ya. Tapi pesan saya yang terakhir ya, itu cobalah kalau mengalami, apa namanya ya, tanda-tanda KDRT atau kita melihat mulai ada, KDRT gitu ya, itu cobalah untuk mencari, tempat ya untuk berkonsultasi gitu ya. Karena dari beberapa, kasus yang baik saya tangani langsung atau sekedar meng-advice gitu ya, atau, mendengar, cerita ya dari, oh ya mungkin cerita ini saya sampaikan dulu ya. Jadi dulu tuh pernah ada, saya di saya mendapat cerita ya dari teman. Jadi suami istri ini, sama-sama dari keluarga mapan ya. Suaminya ini anak orang kaya, kemudian juga pekerjaannya juga bagus gitu ya. Tetapi, berapa, tahun kemudian gitu ya, akhirnya istrinya itu nggak tahan gitu ya dengan, kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Akhirnya dia cerita ke ibunya ya, kalau, suaminya sering melakukan, kekerasan fisik gitu. Jadi suaminya itu kalau lagi marah dan sama, sering kali pemicunya itu hal kecil gitu ya. Itu kalau, suaminya itu belum dapat istrinya ya, kan jadi istrinya itu kalau lagi dikejar mau dipukul tuh, lari gitu ya, lari ngumpet di lemari, di mana-mana gitu ya. Itu kalau belum dapat itu bakal terus dicari gitu sama sama suaminya. Akhirnya, besan ini saling ketemu lah. Itu istrinya itu menyampaikan itu tentang perilaku, apa namanya, menantunya ya. Apa kata ibu, eee, laki-lakinya itu, "Nggak mungkin, anak saya nggak mungkin melakukan itu," gitu.
Eee, jadi ibunya tuh yang selama ini tahu anak itu anak baik gitu, lembut dan sebagainya. Rupanya dia mengalami, kekerasan di, eee, tempat pendidikannya gitu ya. Sehingga, dia apa namanya, apa ya, dia ekspresikan ke, istrinya ya. Anaknya sih nggak pernah digituin, istrinya aja yang yang kena ya, yang kena sasaran gitu. Nah, ibunya tadinya nggak mau tahu, karena nggak mungkin lah anaknya begitu. Sampai suatu hari ibunya melihat sendiri gitu perilaku anaknya bahwa memang, ternyata kalau anaknya lagi marah tuh, apa namanya, mukul istrinya dan sampai dapet gitu. Kalau belum dapet tuh dia belum puas gitu. Akhirnya, ibunya membawa anaknya ke ini ya, di terapi ya, di terapi, dan alhamdulillah, selesai ya. Nah, saya berharap, kalau kita mengalami hal-hal seperti itu segeralah, mencari, bantuan ya. Kalau dulu kita pernah nanganin kasus bareng ya, Mbak Vivi ya, yang istrinya tuh selalu dikungkung itu ya, itu kan kita melaporkan ke P2TPA ya, untuk, melakukan itu gitu ya, sehingga, P2TPA itu, melakukan pelindungan gitu ya, dan itu memang, kewajiban pemerintah ya untuk melakukan, pelindungan kepada warganya apabila mengalami, apa namanya, kekerasan dalam rumah tangga. Begitu juga dulu yang 15 tahun mengalami kekerasan fisik itu, saya langsung minta beliau untuk melakukan visum, kemudian, apa, visum itu yang menjadi dasar gitu ya untuk melakukan pelaporan kepada, polisian gitu ya. Sehingga, apa namanya, dan karena KDRT itu merupakan delik aduan, maka kalau tidak ada di antara kita, kalau kita sebagai, korban atau sebagai saksi tidak melaporkan ini kepada, pihak-pihak, yang, berwajib ya, yang apa, melaporkan ke P2TPA atau melaporkan ke pengadilan, maka, eee, proses ini tentu saja nggak bisa berlanjut gitu ya, dan tidak bisa terselesaikan ya. Setidaknya kalau kalau, Bapak, ibu-ibu semua, teman-teman semua itu nggak ingin ini terpublis, ya minimal tadi ya, mencari yang seperti cerita terakhir tadi ya, itu kan dibawa ke, apa namanya, konsultan rumah, tangga gitu ya, ke psikolog gitu ya, kemudian diterapi gitu ya, diterapi untuk, melakukan apa, terapi terhadap, sikap, suaminya gitu ya, sehingga alhamdulillah selesai itu. Jadi, setidaknya ada tahap-tahap yang kita lakukan ya untuk, apa namanya, jangan sampai kemudian, masalah KDRT ini membuat keluarga kita tidak bahagia, apalagi sampai, pada, tahap, perceraian. Ini tentu saja yang jadi korban kan tidak hanya kita ya sebagai, korban misalnya, sebagai, tapi juga anak-anak kalau sampai pada, kasus, perceraian. Mungkin demikian Mbak Vivi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Eh, Sebenarnya seru gitu. Makin ke belakang makin banyak ceritanya, makin Iya, seru ya pembahasannya. mhm, Bu Diah ini mungkin S1-nya sarjana agama ya, Bu? Atau syariah? iya, Saya iya saya sarjana syariah, agama ya, iya, syariah ya. Makanya iya, Kak. ya pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya lumayan ini ya, lumayan Iya, bagus ya. Ya insya Allah bukan lumayan lagi, tapi eh, apa namanya, memang memang belajarnya tentang itu ya sebelumnya. Kemudian iya. ikut ini ya Bu, apa pelatihan advokasi ya Bu ya? Oh ya, saya lulus dari IIK Syariah, terus ikut PKPA Pendidikan Khusus, Profesi Advokat. Heeh. Jadi boleh ya Bu sebenarnya kalau kita udah belajar tentang syariah, ikut pelatihan seperti itu bisa menjadi advokat ya, Iya. eee, Jadi yang karirnya. bisa ikut, sekolah advokat itu 2, pertama sarjana hukum, yang kedua sarjana Mhm. syariah. Gitu. Oh, masya Allah ya. Ya ya ya, Heeh. baik. Nah ini sebenarnya kalau untuk masalah KDRT ini memang di psikologi juga kita ada pembahasannya Bu di apa, namanya mata kuliah psikologi, keluarga ya. Oh Jadi iya, di situ iya, juga dibahas, lumayan banyak tentang KDRT.
di mana sebenarnya KDRT itu mungkin juga termasuk siklus yang selalu berulang gitu. Jadi misalnya orang tua keluarganya gitu ya, keluarga intinya dulu ayahnya ibunya itu memang ada riwayat KDRT, kemungkinan besar anak-anaknya mencari pasangan yang melakukan KDRT ya kalau perempuan, atau kalau misalnya dia anak laki-laki dia juga akan melakukan KDRT kepada pasangan itu semakin besar kalau nggak ada terapi seperti yang tadi dicontohkan ya. Mungkin tapi kalau tadi itu Bu Diah kan kasusnya anaknya itu ternyata mengalami kekerasan ketika dia menjalani pendidikan ya, dan itu akhirnya mungkin ya trauma-traumanya itu terkeluar dalam bentuk KDRT di keluarganya seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau nggak ada saya duluan. Saya kan banyak beberapa pertanyaan. Silakan mungkin kalau ada bisa raise hand atau bisa di forum chat ya, atau bisa langsung juga karena saya yakin yang hadir di sini pasti yang memang tertarik ya dengan pembahasan KDRT ini gitu. Mungkin sebelum ada pertanyaan dari yang lain, ini Bu, kan misalnya nih ada yang sudah menikah, ketika menikah terus ada kasus KDRT, terus bercerai gitu ya Bu ya. Nah terus ternyata hak asuh anak itu kan sebenarnya jatuh kepada istri, terutama anak-anak yang masih kecil ya, yang masih di bawah 6 tahun. Tapi karena suaminya nggak rela harus menafkahi anak-anaknya gitu ya, khawatir istrinya ikut makan juga, akhirnya anaknya tuh diambil gitu secara paksa ya dengan suaminya gitu, oleh suaminya ini. Nah ini sebenarnya bisa nggak sih si istri itu menuntut atau melaporkan gitu suami untuk hal-hal yang seperti ini? Ini waktu putusan pengadilannya itu gimana waktu putusan pengadilannya? Iya kalau keputusan pengadilan hak asuh jatuh di tangan istri sebenarnya ya. Terus Gitu. suami wajib untuk menafkahi ya setiap bulan ya sebanyak jumlah tertentu ya sesuai dengan kebutuhan anak. Tapi karena suaminya nggak mau, akhirnya anak-anaknya diambil. Tapi itu juga dengan cara yang tidak baik-baik gitu. Dipaksa anaknya untuk tinggal dengan suaminya. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih istri menuntut atau juga ya melakukan sesuatu lah dengan kepada suaminya Harusnya ini? bisa, sebenarnya bisa Bu, ya kan tadi sudah jelas banget ya, maksudnya putusan pengadilannya menyebutkan hak anak di istri. Nah, memang secara baik secara di undang-undangnya maupun secara syariah itu anak di bawah sebelum balik itu apalagi masih usia balita itu memang dalam pengasuhan istri gitu ya, kecuali kalau istrinya itu dalam kondisi yang tidak memungkinkan itu satu mungkin dia tidak punya nafkah gitu ya, kemudian yang kedua memang kondisi tidak secara mental tidak memungkinkan untuk mengasuh, itu biasanya akan dialihkan kepada suaminya. Nah kalau kasus yang tadi kan secara putusan sudah diberikan kepada istri ya, itu istri bisa melakukan pengaduan melaporkan ya suaminya untuk mengembalikan hak itu. Sebenarnya ini ya bisa ya kalau mau menuntut Bisa. haknya Iya. dalam pengasuhan anak gitu ya. Iya. Cuma mungkin prosesnya agak panjang gitu ya, dan Iya, juga itu ya. butuh ya dana ya. Heeh. Ya. Baik Bu. Nah kalau misalnya ini Bu apa namanya kalau tadi kan Ibu kan bilang ada hukuman-hukuman bagi pelaku KDRT gitu ya. Tapi hukuman itu antara penjara atau denda gitu ya. Nah ini memang bisa dipilih gitu. Misalnya dia dapat hukuman penjara tadi 5 tahun, tapi terus ternyata dia bisa membayar denda gitu untuk bisa keluar dari penjara itu. Itu Iya. gimana Bu? Ya memang kalau di itunya itu atau ya. Jadi kalau atau tuh artinya kan kalau kita milih untuk dihukum atau bayar denda subsidi itu. Jadi apa namanya bisa milih antara itu. Sebentar saya coba ini dulu ya. Ini.
Sambil menunggu mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan di forum chat boleh atau bisa juga raise hand ya. Kayaknya ada yang resen tuh. Oh iya, ada yang raise hand ya? Hmm. Oh iya, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah mau apa namanya? Mau bertanya langsung atau gimana? Boleh bertanya langsung, Bu, barangkali. Punten. Boleh. Berarti mungkin ini dikumpulkan di pertanyaan ini. Nggak apa-apa, Budi ya? Silakan ditanyakan dulu. Iya, Iya. silakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Ibu untuk materinya, Masya Allah informatif sekali. Saya izin bertanya, Bu, bagaimana jika ada beberapa kondisi, Bu? Misalnya pertama, ada kondisi yang mana rumah tangganya ini bertahun-tahun istrinya mengalami KDRT, namun sayangnya setiap KDRT itu tidak langsung dilaporkan gitu. Tapi ada saksi, Bu, gitu. Jadi kalaupun di visum ya mungkin bekas lukanya tidak ada, tapi ada saksi hidup gitu. Itu apakah masih bisa dan apakah ada jangka waktu? Semisal kan di Korea 30 tahun tuh untuk pengampunan apa namanya tidak ada hukuman lagi gitu. Nah, kalau ini bagaimana, Bu? Itu yang pertama. Kemudian kedua itu sebetulnya kalau fisik itu atau perkataan itu semana sih, Bu, yang bisa disebutkan itu KDRT, dan seandainya orang itu mau melaporkan itu bukti apa yang harus dia bawa gitu. Jadi apa mungkin saya pribadi belum menikah ya, Bu, gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngerti ini kan bisa waspada nih, oh berarti harus seperti ini laporin, tapi nauzubillah dzalik ya misalnya gitu. Itu bagaimana ya, Bu, apa namanya batasan-batasannya, misalnya kan perkataan ada yang mungkin segini itu hitungan bercanda atau mungkin masih normal, atau segini itu sudah kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik, itu sebatas apa? Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kah dari audiens? Nggak ada ya. Mungkin tadi apa namanya? Mungkin bisa dijawab dulu ya, Bu. Ini 3 pertanyaan berarti ya tadi. Iya. Ini tadi yang pertanyaannya Bu Vivi dulu ya, yang bisa bayar atau ini. Ini di undang-undangnya itu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta. Kalau bahasanya atau itu bisa dikurung, tapi bisa juga membayar denda. Makanya kan sering orang ditahan kemudian ketika sudah diproses dia keluar karena dia membayar denda itu kan. Karena memang apa namanya bahasanya bukan dan atau gitu ya, tapi atau gitu. Itu juga dengan kekerasan fisik ya, dalam hal perbuatan mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta. Gitu. Seperti itu. Tadi pertanyaannya gimana? Pertama ini ya, kalau nggak ada bukti ya. Iya. Tapi apa ada saksi aja gitu. Boleh nggak bisa nggak diproses ya? Iya. Waktu itu yang kita tangani itu kan juga bukti fisik sudah nggak ada ya, karena kita kan nggak mungkin lagi di ini terus apa namanya kita foto atau apa gitu ya. Memang waktu itu memang kalau udah kekerasan fisik ya, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis itu apa namanya biasanya kalau di gugatan cerai itu paling cepat untuk dikabulkan tuh, karena memang asal ada saksi gitu ya, asal ada saksi yang apa namanya bisa meyakinkan hakim bahwa kekerasan itu terjadi. Jadi memang apa seringkali tadi yang seperti Mbak Aisyah sampaikan kan karena udah puluhan tahun sehingga kekerasan itu
nggak ada buktinya gitu ya, karena nggak pernah divisum dan sebagainya. Karena bisa jadi biasanya orang tuh kenapa tidak mau melaporkan ya, karena memang masalah rumah tangga itu kan masalah privat ya, masalah kita itu pasti ingin menutupi aib keluarga kita, khususnya suami kita. Tapi kemudian setelah bertahun-tahun ada saat kita sudah nggak tahan lagi gitu ya dengan perbuatan itu, kemudian baru melakukan itu. Nah, selama ada saksi gitu ya, itu bisa menjadi bukti untuk melaporkan gitu. Begitu, Mbak. Iya, cuma kadang-kadang juga ini Bu, kita nggak mau menjarakan suami karena kasihan anak-anak gitu misalnya. Iya, Kayak misalnya iya. anak Iya. ayahnya masuk penjara kan itu jadi hal yang buruk juga ya buat Betul, mereka gitu, betul. bisa Iya, dijadiin bahan makanya tadi bullying gitu. rekomendasi saya kan kalau itu terjadi gitu ya, maka segeralah berkonsultasi. Konsultasi itu kan di lembaga tertutup, misalnya kan kayak saya kebetulan jadi salah satu konsultan hukum di Rumah Keluarga Indonesia gitu ya. Tentu di RKI itu privasi terjamin, kerahasiaan dijamin insya Allah ya. Kita tentu memenuhi kode etik itu ya untuk menjaga kerahasiaan dari klien yang berkonsultasi dengan kita. Dulu pernah ada kasus gini, suaminya ini baik banget ke istrinya itu. Jadi suaminya kebetulan juga secara finansial mampu ya, sehingga memenuhi semua kebutuhan istrinya dan sebagainya gitu ya. Tapi beberapa tahun kemudian tiba-tiba baru diketahui kalau suaminya itu ini apa sih namanya, dia main sama istrinya tapi juga main sama temennya gitu. Apa? Yang temennya laki-laki, namanya apa Oh, ya? apa ya, threesome gitu ya, kalau istilahnya sekarang. Bukan threesome ya istilahnya, tapi LGBT, Bu. hah? Homo. Homo ya? Kalau Oh, homo kan cuma homoseksual. Iya, satu iya. ya. Ini bisa main sama perempuan, bisa main sama laki-laki gitu. Oh, apa Jadi ya? Biseksual, Bu, lupa biseksual. namanya. Biseksual. Biseksual ya, betul, biseksual ya. Jadi Hmm. akhirnya istrinya itu kan nggak percaya ya dengan suaminya yang baik banget begitu, ternyata melakukan hal yang tidak diduga gitu ya, sangat tidak diduga. Ini kan bisa masuk kekerasan psikologis, bisa ke seksual ya gitu ya. Tapi akhirnya istrinya memilih untuk eh, me, menceritakannya itu ke tadi konsultan, lembaga konsultan hukum lah gitu ya. Kan tidak sampai ke pengadilan, tidak juga sampai ke perceraian gitu ya. Jadi akhirnya itu dikonsultasikan gitu ya ke lembaga yang tepat ya, dan insya Allah kasus beliau juga tetap terjaga kerahasiaannya gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah suaminya akhirnya tobat ya, untuk tidak melakukan biseksual. Begitu Mbak. Jadi memang kalau rekomendasi Tahapan dulu ya. saya sih dari awal tuh kalau ada, makanya kenapa saya memilih judul ini tuh mewaspadai ya, karena jangan sampai kita membiarkan tuh setelah bertahun-tahun dibiarkan itu terjadi sehingga eh, apa namanya maju kena mundur kena gitu ya, sehingga kita selama pernikahan kita itu nggak bahagia gitu ya. Tapi bagaimana dikomunikasikan dari awal, dipecahkan dari awal gitu, sehingga hal seperti ini itu lebih cepat ditangani gitu. Mungkin yang dikhawatirkan efeknya juga ke anak-anak ya. Seperti Nah, tadi iya. ini akan jadi siklus terus gitu. Iya Buat betul. Jadi pas segera buat diputus ya, segera diputus Mm-mm. kebiasaan itu gitu. Iya, iya. Ya mungkin pertanyaan yang ketiga nih tadi dari Mbak Aisyah tentang apa sih, sebatas apa disebut kekerasan gitu. Iya, iya. Ya, memang ini definisinya agak susah ya gitu ya. Bisa jadi kan kita lihat gini, karena kita perlu lihat juga latar belakang dari pasangan kita ya. Mungkin misalnya orang Jawa Timur atau orang Medan itu bahasanya kan mungkin bisa jadi keras, kasar, maksudnya itu biasa aja, tapi bagi kita yang misalnya mungkin orang Jawa, apalagi orang Jawa yang Solo, Jogja itu kan halus gitu ya, tiba-tiba dikatain misalnya kamu tuh
belum masih bini, mungkin maksudnya sih tidak ini ya, jadi mungkin coba lihat ininya ya, coba lihat, kalau tadi dari definisinya tadi kan yang membuat seseorang tuh tidak, apa namanya, tidak berani mengungkapkan, tidak bisa, bereksplorasi gitu ya, inikan jati dirinya. Nah, itu apa namanya, yang dimaksud dengan kekerasan, psikologis gitu ya. Kayak tadi kan misalnya, seorang istri yang dia bekerja tapi dikasih target sama suaminya dan dia tidak punya keleluasaan gitu ya buat, eee, me apa, memakai, hasil jerih payahnya itu masuk psikologis juga tuh, masuk kekerasan psikologis. Atau tadi yang seorang istri yang dikungkung itu sama, suaminya, dia bilang, "Karena saya cinta sama kamu sehingga ke warung aja nggak boleh," gitu ya, apa nggak boleh. Nah ini, yang dimaksud ya, termasuk dari ini ya, dari kekerasan, psikis. Yang membuat kita itu jadi nggak percaya diri ya dengan kata-katain seperti itu. Ya seperti tadi, ada seorang istri yang dia padahal lulusan kampus terbaik gitu ya, termasuk kampus, apa namanya, kampus kebanggaan lah di Indonesia. Tapi, suaminya selalu bilang, "Kamu tuh bodoh banget sih," gitu ya, apa namanya, eee, "masa kayak gini saja nggak bisa, dasar dasar kamu tuh blow on ini, gini gini gini," gitu. Itu kan akhirnya membuat istrinya itu, "Apa iya ya aku tuh bodoh ya?" Gitu ya. Sehingga dia takut itu untuk bereksplorasi gitu ya. Dia takut mau menunjukkan kemampuannya apa gitu ya, karena sudah dicap begitu sama, suaminya. Sehingga memang begitu ada kekerasan psikis seperti itu, kemudian ditambah dengan kekerasan, apa namanya, fisik yang dilakukan oleh suaminya, udah akhirnya dia, apa namanya, lengkaplah gitu untuk merasa merasa punya, power gitu untuk melakukan, apa namanya, mengajukan perceraian gitu ya, karena udah lengkap tuh keresahannya gitu ya, gitu. Begitu Mbak, Iya walau alam. benar. Kan memang kata-kata itu sebenarnya kayak sihir ya, Mbak, ya, Bu, ya. Iya iya iya, Maksudnya betul, iya. jadi Dia kalau bisa jadi obat, tapi bisa jadi bertahun-tahun iya, iya, heeh, bertahun-tahun dicekokin dengan kata-kata yang, apa, meremehkan gitu, iya menjatuhkan, iya, itu heeh, bisa merusak, psikologis kita iya gitu, iya, betul. sebagai perempuan. Baik, ini Bu Diah ini kan, kalau di jadwal cuma sampai jam 10.30, Iya gimana Bu Diah masih ada iya, waktu atau saya kebetulan mau ada rapat lagi. oh, ada rapat ya? Masya Allah. Iya, Baik, ini heeh. mungkin, teman-teman, kalau memang nggak ada pertanyaan, ada nggak pertanyaan? Dilemparin satu lagi nih, Kalau 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 masih ada nanti di-chat aja di, di chat ya, Bidik Kari, nanti saya bisa jawab lewat ini. oh, baik ya, lewat WA ya, baik. Ya, Terima kasih banyak ini, sama Bu Diah, atas sama-sama. kesediaannya untuk hadir di forum ini. Ini membuka wawasan kita juga ya sebagai, istri, sebagai ibu, sebagai perempuan gitu ya, bagaimana cara kita melindungi diri kita gitu dan keluarga kita dari, tindak kekerasan dalam rumah tangga ini. Karena biar bagaimanapun, ini tidak sesuai dengan syariat Islam, meskipun ya tadi, kadang-kadang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis itu bisa dijadikan landasan ya, kadang-kadang Iya, disalah betul. tafsirkan Iya dan iya. jadi dasar, jadi kekerasan di dalam rumah tangga gitu ya. Baik, ini juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan, bisa tercerahkan ya, dan, apa tadi tadi sebenarnya slide-nya banyak banget itu, ada 44 slide ya, PPT-nya panjang gitu ya, tetapi yang dikupas itu cuma sedikit karena memang waktunya kita terbatas saat ini. Sebelum ditutup mungkin Bu Diah ada yang ingin disampaikan? Kayaknya cukup ya tadi ini, Udah banyak ceritanya ya Bu Diah. iya. Iya, karena memang, apa, cukup banyak menangani kasus-kasus kekerasan ya, jadi mungkin itu, banyak sekali cerita yang bisa disampaikan tadi. Ya, insya Allah ini ada rekamannya, jadi mungkin bisa, nanti, akan di-sharing ya setelah, di-upload di YouTube, ya. Baik, mungkin, sampai sini saja, acara kita hari ini, ya. Mudah-mudahan selalu, bisa menemani teman-teman Hikari dan, sebenarnya ini juga Zoom-nya dibagikan juga ke grup-grup di dekat rumah. Oh gitu. Jadi mereka bisa Iya ikut serta ya meskipun nggak iya ikutan iya Hikari. iya. Dan alhamdulillah kayaknya di sini juga ada
ada satu orang bapak ya, mudah-mudahan bisa tercerahkan juga ya, dan menjaga diri kita, mungkin tetangga kita, teman-teman kita yang mengalami kasus KDRT ya, bisa kita kuatkan hatinya supaya bisa menyelesaikan masalahnya, tidak sampai berlarut-larut. Ya. Mungkin sampai di sini dulu acara kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya, untuk narasumber kita Bu Diah Nuraini, yang semoga hari ini bisa berjalan lancar ya rencana-rencananya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih banyak, Bu.